Alhamdulillah saya baru saja sampai di Sukabumi. Sekarang ada tol baru kan, jadi saya perjalanan dari Sukabumi itu hanya 2 jam. Masya Allah, Alhamdulillah, Allah mudahkan. Dan tentu hari ini seperti biasa saya bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek Dikti, untuk melaksanakan sebuah pertemuan silaturahim dengan para konstituen. Kali ini konstituennya adalah ataupun tamu undangannya adalah para dosen dalam konteks kolaborasi antar semua pihak untuk pembangunan SDM di Indonesia. Seperti apa kegiatannya? Ikutin saya. Waalaikumsalam. Harsen, siap. Ini sebelah? Kayak rapat nih. Terus apa lagi? Oh itu ya. Sekaligus membuka secara resmi acara pada Dr. Samsuri. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Desi Ratnasari, anggota Komisi 10 DPR RI, anggota DPR RI Komisi 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Kepala LL Dikti Wilayah 4 Bapak Dr. Samsuri, hatur nuhun parantos dongkap, dan juga ada Koordinator Program Pembinaan Kualifikasi Dirjen Diktiristek Ibu Yuni Dwi Lestari. Saya tuh tipe orang yang jarang berkomunikasi setelah rapat, jadi ketemunya dari jauh aja dengan Ibu Yuni. Dan juga Kang Ihsan, hatur nuhun, sudah hadir di sini. Beliau adalah dosen di salah satu perguruan tinggi di Jogja ya Mas. Di Jogja, semoga bisa menginspirasi kita semua dan tentu saudara-saudaraku semua, Bapak dan Ibu dosen yang dirahmati Allah. Semoga pertemuan kita ini menjadi sebuah media untuk menghadirkan rahmatnya Allah kepada kita dan kemudahan Allah dalam kehidupan kita dimanapun kita berprofesi, apapun yang kita lakukan, demi memberikan manfaat kepada siapapun yang bersama kita di dalam kehidupan kita. Amin insya Allah. Saudaraku, saya sebagai anggota DPR RI Komisi 10 saat ini di periode yang kedua, alhamdulillah Allah mudahkan sampai nanti Oktober 2024. Saya masih bertugas di Komisi 10 berkolaborasi dengan Ibu Yuni dan kawan-kawan dan Pak Nadiem dan kawan-kawan tentu untuk memberikan kemanfaatan. Kalau tadi Pak Samsuri sudah memberikan PPT-nya sebagai narasumber, apa sih kolaborasi dari seorang legislator? Legislator mah ada kalau lagi rapat nggak ada PPT oleh para pemerintah ataupun para stakeholder, dalam hal ini mitra kerja kami. Contoh seperti Pak Samsuri tadi, Pak Samsuri memaparkan ana ono ini unu. Kemudian dari tadi saya udah catat, ini harus ditanyakan teh meniloba pisan kriteria nanya jadi guru. Ada 10 kriteria, ya Allah ya Rob, tadi saya langsung bilang ini apa yang saya bisa ya, 1, 2, 3, jangan-jangan cuma 3 doang, selebihnya enggak. Paling tidak berideologi Pancasila ya, dan berpaham Pancasilaisme gitu, ya tapi bisa lah gitu ya. Terus nonde kita kata Akang Eteh apa yang bisa lagi kira-kira?
Setuju teh naon? Jujur. Alhamdulillah bener kudu jujur eta mah unggal poenya berenangnya da urang mah ti SMA ti kuliah ge pan teu ieu nya. Henteu naon teh disebutna teu darmaji ge. Dahar 5 kan teh nya. Ibu ini pasti belum tahu ya Bu ya. Saya ngomong roaming ya Bu, maaf ya. Saya bilang bisa ya. Kejujuran sudah terlatih sejak kecil. Karena biasanya kalau orang-orang seperti kita lu kali, kita itu kan dari zaman kecil kalau sok dicepretnya masih sekarang sok mengalami dipecret atau napi disintrek atau napi dijewer masih. Karena kalau zaman sekarang udah ada undang-undang perlindungan anak, jadi nggak boleh melakukan hal itu. Tapi kalau zaman dulu saya yakin kalau bapak atau ibu atau ayah teh akang mau pergi ngaji, pulangnya ku guru, tebisalan tajwidnya langsung dicepret ku sapu nyere. Tapi kayaknya ada yang muda-muda di sini. Dengan LPDP aja, udah belum tentu bisa diakses sama semua. Misalnya, kalau keluar negeri TOEFL lagi entah ngepilih 500, gimana caranya mau jadi S3 gitu. Misalnya, aduh kudu aya persyaratan TOEFL, IELTS dan kawan-kawan pokoknya nu bahasa Inggrisan. Nggak taunya belum nyampe nggak 500 atau kudu les heula lesna bayar deui mahal sakola gitu mayar kok mau les deui cenah bahal. Inilah letak kolaborasi kami bersama pemerintah dipetakan oleh LL Dikti di wilayah 4. Tadi kan udah ada pemetaannya, masih dosen 82% S2, harusnya udah S3. Saya dan Bu Yuni dan Pak Nadiem dalam hal ini tentu akan menyediakan, misalnya tadi Bu Yuni udah ngomong, teh ayo tuh didorong jangan LPDP aja, tapi dari APBN juga misalnya. Tapi khusus dari APBN kita sediakan untuk dosen-dosen, gak cuma mahasiswa aja jadi S3, misalnya dosen juga bisa jadi S3. Sok berapa kuotanya Jawa Barat misalnya nanti saya dorong, sekian. Ini mah nggak janji ya, ini kan namanya juga kalau janji nanti saya nggak bisa, padahal yang punya duit Bu Sri Mulyani dan Pak Jokowi gitu, nanti saya nggak bisa mewujudkan jadi utang saya, nauzubillah min dzalik. Saya akan sampaikan itu sebagai sebuah aspirasi untuk kuota. Tapi Bapak Ibu akang eteh semua henteu diajar les di ayeuna, teu les bahasa Inggris misalnya, teu diajar nulis untuk jurnal. Tidak terbiasa untuk kemudian melakukan penelitian kecil yang dipublikasikan misalnya. Mungkin saya bukan bermaksud untuk menyombongkan diri saya. Saya kuliah S3 aja sampai sekarang belum selesai. Saya itu terhenti 1 tahun lebih, 3 semester ya teteh terhenti ya. 3 semester saya berhenti karena ngurusin undang-undang psikologi. Capek. 3 tahun saya ngurusin undang-undang psikologi. Oke, Pak, kenapa saya ingin menyampaikan hal ini? Karena dari tadi saya bilang apa ya kira-kira yang bisa saya omongin ini di sini dalam konteks 10 kriteria ini yang pasti kita bawa enak kemana aja dan gampang dihafalinnya, gitu kan? Karena ngapalin 10 belum tentu kita juga bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Sudah selesai bersama Kemendikbud Ristek Dikti terkait dengan sosialisasi bagaimana meningkatkan sumber daya manusia khususnya di dosen ya, khususnya di kampus. Bagaimana para dosen bisa mengakses beragam beasiswa yang disediakan oleh pemerintah dan juga lembaga-lembaga lain. Tentu selain berkolaborasi antara DPR, pemerintah, ya masyarakatnya juga harus siap untuk bisa mengembangkan dirinya, memotivasi dirinya untuk terus membuat perbaikan, meningkatkan skillnya, dan tentu memanfaatkan program-program yang hadir. Karena setiap program pemerintah tentu memiliki persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Sukses untuk para dosen, sukses untuk masyarakat, memanfaatkan program-program pemerintah bekerja sama dengan Komisi 10 DPR RI. Hatur nuhun atas kebersamaannya, sampai jumpa, Assalamualaikum.